Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, baca doa mulai. Baca doa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Andi Andi ya. Kenapa Andi? sakit. Ada lagi selain Andi? Ada, Bu. Ya. Nah, kemarin minggu lalu kita telah mempelajari sebuah materi. Nah, ada yang masih ingat pembelajarannya itu apa? Ada, Bu. Ada. Oh ya, Anissa, silakan apa? Teks biografi. Nah, betul, Anissa. Minggu lalu kita mempelajari teks biografi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teks cerita Fabel. Nah, namun sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati teks Fabel, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks Fabel dengan tepat. Setelah mengamati teks Fabel, peserta didik mampu memahami kebahasaan pada teks Fabel dengan tepat. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks cerita Fabel. Nah, seperti kalian lihat di PPT ya, di sini mengenai ada pengertian teks cerita Fabel, karakteristiknya, serta struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian silahkan ada yang mau membacakan pengertian teks cerita Fabel dengan lengkap yang ada di PPT ini, silahkan. Pengertian teks cerita fabel. Teks fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Pada fabel kadang juga memasukkan ke dalam ceritanya perilaku seorang manusia. Tokoh utama dalam cerita fabel adalah binatang. Meski demikian, karakter yang diperankan oleh binatang adalah karakter dari manusia, sehingga cerita fabel merupakan cerita fiksi yang menampilkan tokoh binatang dengan problematika kehidupan layaknya manusia. Dalam teks fabel, penulisan dituntun untuk memiliki daya imajinasi yang tinggi agar cerita yang dikemas menjadi menarik. Nah, setelah pengertian teks cerita Fabel itu, kemudian ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada 4. Silakan untuk membacakan. 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi, dan 4. Koda. Nah, struktur Fabel itu ada 4 ya. Pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Nah, orientasi ini merupakan bagian permulaannya ya, yang berisikan pengenalan cerita Fabel. Nah, di antaranya itu mencakup pengenalan tokoh, pengenalan latar belakang, dan waktu juga ya. Nah, ataupun pengenalan background tema dan lain sebagainya. Jadi orientasi bagian permulaannya ya, pengenalan cerita. Sudah paham? Paham. Nah, sekarang bagian kedua yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan sebuah cerita yang berisikan puncak dari masalah
puncak dari masalah yang dialami atau dirasakan oleh seorang tokohnya ya, tokoh dari teks cerita Fabel. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini bagian dari teks yang berisikan pemecahan masalah. Dari komplikasi itu puncak masalahnya, sementara resolusi ini pemecahan masalahnya begitu. Nah, yang terakhir koda. Koda apa? Koda Bagian akhir dari teks cerita yang pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita Fabel itu sendiri. Nah, iya ya, koda ini berisikan pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita Fabel tersebut. Sudah paham mengenai strukturnya? Insya Allah paham. Nah, kemudian ada karakteristik dari teks cerita Fabel. Nah, karakteristiknya sudah ada ya di PPT. Nah, silahkan apa saja karakteristik dari teks cerita Fabel. Silahkan yang membacakan. 1. Menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan. 2. Hewan yang sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia, berbicara dan berpikir. 3. Menunjukkan penggambaran moral atau unsur moral dan karakter manusia dan karakteristik tentang hidup di dalam ceritanya. 4. Penceritaan yang pendek. 5. Menggunakan pilihan kata yang mudah. 6. Dalam cerita Fabel, paling banyak yang diceritakan adalah antara karakter manusia yang lemah dan kuat. 7. Menggunakan setting alam. Sudah dapat dipahami mengenai karakteristiknya? Insya Allah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerita Fabel ya. Kaidah kebahasaan teks cerita Fabel yang pertama ada yang tahu? Saya Bu. Ya, yang pertama apa? Kata kerja. Kata kerja. Nah, yang kedua, Penggunaan kata sandang, si, dan sang. nah ya, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Nah, seperti yang terlihat ya di PPT ada yang ketiganya itu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Lalu yang terakhir penggunaan kata hubung, lalu kemudian dan akhirnya. Nah, kata kerja ya. Nah, dari kata kerja ini ada kata kerja apa aja? Kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. Nah, udah dua ya, ada dua. Kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja transitif ini kata kerja yang memerlukan objek. Nah, objek kalimat ya. Misalnya kata mengangkat ataupun memegang ya. Kemudian kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek, kebalikan dari transitif. Nah, contohnya itu diam, kata diam, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Contohnya, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang yang berada di taman itu. Nah, sang semut ini berarti ada penggunaan kata sang ya. Paham? Paham. Ya. Kemudian yang ketiga ini penggunaan keterangan tempat dan waktu. Nah, keterangan tempat. Contohnya, kami hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, di ranting itu tentunya keterangan tempat ya. Kemudian contoh keterangan waktu, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, pada suatu hari ini merupakan keterangan waktu. Nah, kaidah kebahasan yang terakhir yaitu apa yang terakhir? Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Nah, ya, contoh penggunaan kata hubung lalu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Nah, ada kata lalu ya, penggunaan Ya. kata hubung lalu di situ. Nah, yang kedua, Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. nah ya, yang ketiga akhirnya.
Apa? Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Baik ya, tadi kita telah membahas mengenai teks cerita fabel, struktur, unsur kebahasaannya. Nah, jadi struktur dari teks cerita fabel ini ada apa aja? Orientasi, kemudian komplikasi, resolusi dan juga koda ya. Nah, di sini gua akan tempelkan terlebih dahulu ya. Struktur. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi atau menentukan struktur dari teks cerita fabel. Nanti yang bisa sebutkan saja ya strukturnya ini. Nah, struktur yang pertama ada orientasi. Siapa yang bisa yang orientasi yang bagian mananya? Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, betul ya. Bagian orientasi ya. Nah, betul ya Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Dan Anissa mendapatkan bintang ya. Ya Anissa. Nah, yang kedua yaitu komplikasi ya. Komplikasi. Nah, komplikasi, siapa yang bisa menjawab bagian komplikasi itu yang mana strukturnya? Saya, Bu. Silakan Rama. Dari kalimat di tengah perjalanan sampai sering menjahili teman-temannya. Nah, betul ya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga yaitu resolusi ya. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab resolusi dari mana sampai mana? Siapa? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Ani, apa? Tidak lama sampai kebaikan ini. Nah, iya. Betul. Betul ya. Iya. Tepuk tangan untuk Ani. Ani mendapatkan bintang ya. Iya, makasih, Bu. Sama-sama. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu yaitu koda. Iya. Koda. Nah, siapa yang bisa? Mana yang termasuk struktur koda? Saya, Bu. Nah, silakan Restu, apa yang mana? Sejak ini kancil sampai orang lain. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Restu. Restu juga mendapatkan bintang ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, baik anak-anak, setelah struktur selanjutnya ada kaidah kebahasaan ya. Iya. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama itu ada kata kerja. Kata kerja ini ada kata kerja aktif transitif dan ada kata kerja aktif intransitif. Tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Kata kerja aktif transitif itu contohnya ada yang tahu satu kata kerjanya aja? Saya, Bu. Oh iya, Digni silahkan. Melihat. Oh iya, melihat ya. Ya, mengangkat. Nah, betul. Kemudian kata kerja intransitifnya apa? Terdiam. Nah, iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Dini.
Dini mendapatkan bintang ya. Ya, makasih. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata sandang ya. Ada kata sandang, kata sandang si dan sang. Nah, katakan sandang si, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, ya apa? Si kancil. Si kancil. Untuk kata sandang sangnya, sang apa? Sang gajah. Sang gajah, ya betul ya. Nah, kemudian kaidah yang kebahasaan ketiga ya. Ketiga ada keterangan. Keterangan. Ada kata keterangan. Ada kata keterangan waktu dan ada kata keterangan tempat. Ada keterangan waktu sama ada keterangan Tempat. tuh. Keterangan waktu contohnya apa? Yang dari tabel contoh teks tabel ini. Di tengah perjalanan. Betul, tengah perjalanan. Kemudian Siang keterangan hari. waktunya Siang hari ini. siang hari, betul. Terakhir ada kata hubung ya. Nah, menurut kalian kata hubung lalu, kemudian, akhirnya ini ada tidak di contoh teks tabel ini? Tidak ada. Nah, betul ya. Siapa tadi yang menjawab tidak ada? Saya, Bu. Siapa? Oh, Rini. Oh iya, Rini. Rini dapat bintang ya karena setelah menjawab. Ya, makasih, Bu. Sama. Perlu diingat ya kata kerja, kata hubung. Kata hubung. Kemudian dan kata hubung akhirnya. Baik ya, setelah tadi kita mencoba menganalisis dari contoh yang Ibu sediakan, sekarang Ibu akan beri kalian bagi kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Namun jika lebih boleh 6 orang ya. Mengerti? Ya, mengerti, Bu. Nah, setelah itu nanti tugas kalian menganalisis struktur beserta kaidah yang ada dalam potongan-potongan ini cerita Fabel. Nah, ini merupakan sebuah potongan-potongan cerita. Nanti kalian susun. Nah, setelah disusun kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, struktur dan kaidah kebahasaannya sudah ada ya di kartu kata ini. Nanti kalian susun dan setelah disusun rapi, kalian tempelkan di kertas karton. Paham tidak? Iya, ya, Bu. Nah, ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian potongan-potongan kertas ini ya beserta lembar kerjanya ya. Oh iya. Baik ya, sudah dapat dipahami? Iya. Nah, sudah. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya. Paham? Paham. Paham. Silakan berdiskusi. Nah, baik. Apa ada yang ingin ditanyakan?
Bu, strukturnya kalau nggak cukup di belakang ya Bu. Oh, nempelnya bukan? Iya. Iya, nempelnya. nanti ini nempel yang strukturnya dulu, susun. Nanti tempel, setelah ditempel misalkan si strukturnya tidak cukup, boleh di belakang aja si kaidah kebasannya ya. Iya Bu. Mengerti? Iya mengerti. Baik. Kelompok lain bagaimana? Baik anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah Bu. Nah, baik ya. Nah, jika sudah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain menanggapi ya terkait diskusi dari kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Ya Bu. Nah, baik. Nah, sekarang siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Saya Bu. Kelompok berapa? Dua ya? Dua iya Ya, Bu. betul. Kelompok 2 silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum Nah, jangan, warahmatullahi Kasep. wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu struktur teks cerita tabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Struktur yang saya susun semuanya sudah lengkap dan kaidah kebahasaan yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif dan kata sandang sang, terus penggunaan kata sandang si, terus penggunaan kata keterangan tempat dan penggunaan kata keterangan waktu, terus penggunaan kata hubung lalu dan penggunaan kata hubung kemudian, penggunaan kata hubung akhirnya. Sudah ya semua? Oke, baik ya. Dari kelompok 2 telah memaparkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi dari teman-teman terkait presentasi dari kelompok 2 ini? Oh, ada. Nah, silakan ditanggapi kelompok 2. Ya Bu. Ini tadi Ratna bertanya mengenai ini kaidah kebahasaan sang dan si, itu contohnya boleh disebutkan katanya yang mana aja. Nah, yang ini. Penggunaan kata sang, semua itu sang. Sangnya terhadap apa? Terhadap semut-semut. Oh iya. Nah, jadi sudah menanggapi ya kelompok 2 katanya sangnya itu ada pada kata semut. Jadi sang semut seperti itu. Dapat dipahami Ratna? Nah, ya. Terima kasih. Nah, terima kasih ya kepada kelompok 2. Iya, Bu. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak. Nah, tadi kita telah melakukan kegiatan diskusi. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang masih gitu ya, yang masih belum dipahami oleh kalian? Apakah ada? Tidak Bu. Tidak. Yang lain apakah tidak ada? Tidak juga Bu. Tidak. Nah, selanjutnya ya, siapa yang ingin merangkum atau memaparkan terkait materi pembelajaran kita hari ini? Apakah ada? Apakah Saya ada? Bu. Ada. Oh, ada. Siapa? Oh, Anissa ya? Saya Bu. Oh iya, Anissa silakan. Struktur teks cerita Fabel. 1. Kata kerja.
kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. 2. Penggunaan kata sandang si dan sang. Ya. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. 4. Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Sudah Bu, begitu. Nah, baik ya, terima kasih Anissa telah memaparkan kegiatan kita. Nah, jadi ya, kegiatan pembelajaran kita kali ini mengenai teks cerita fabel. Nah, teks cerita fabel ini merupakan cerita yang mengisahkan hewan, ataupun binatang. Nah, kemudian ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada 4. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda yang bagaimana telah disampaikan oleh saudari Anissa. Selanjutnya ya, Ibu akan memberikan kalian tugas individu ya, dikerjakan secara individu. Nah, ini dikerjakannya nanti di rumah, minggu depan baru dikumpulkan. Bisa dipahami? Ya. Baik, Ibu akan memberikan ya, dibagikan. Nah, baik anak-anak, jangan lupa ya tugasnya minggu depan dikumpulkan. Ya. Nah, kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai teks cerita inspiratif ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita dicukupkan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan dan terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.